Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Harus Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Bagaimana kabarnya Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat akhir pekan ini ya. Eh, Sejak dalam beberapa pekan terakhir ini kan soal ijazahnya atau sebenarnya penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming, Wakil Presiden Gibran Rakabuming dengan SMK di Indonesia itu jadi kehebohan. Kemarin misalnya Roy Suryo dan Dr. Rismond sudah bertemu dengan Dirjen di Dikdasmen di Kementerian Dikdasmen soal ijazah itu dan banyak orang sekarang mulai bertanya-tanya kelihatannya memang Gibran ini tidak punya ijazah yang setara dengan SMA. Tapi apakah seperti itu? Nah, ada seorang warga negara Indonesia namanya Pak Iksan Katonde yang dia ternyata pernah mengantarkan Gibran ketika Presiden Jokowi berkunjung ke Australia dan pada waktu itu Gibran mengaku bahwa dia memang tidak menyelesaikan pendidikannya di Australia. Nanti kita cek apakah itu UTS atau UTS Insert atau apa statusnya. Saya akan ajak Anda bergabung dengan Pak Iksan Katonde. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Ersu. Yes, oke. Anda ini sekarang banyak dicari karena ada status Anda di mana di Facebook juga ya Anda menulis soal Gibran ini dan kemudian ditujukan pada Pak Prabowo terus kemudian Anda juga menyebutkan bahwa ada foto-foto Anda bersama dengan Gibran ketika mengikuti kunjungan Pak Jokowi ke Australia. Pada waktu itu Gibran belum jadi seorang pejabat publik dan sebagainya. Oke, boleh Anda cerita dulu tentang Anda pribadi ya. Anda tinggal di Sydney ini udah berapa tahun? Udah lama, udah 36, 37 tahun lah saya sampai di Australia ini Pak. Sudah lama sekali ya. Ya, Saya pemegang ya penduduk Australia. Warga tapi Indonesia penduduk Australia. oh, jadi Anda WNI tapi sudah penduduk tetap Penduduk di Australia. Australia. Yes, Penduduk oke. tetap Australia gitu ya. Ya, Kita dalam aplikasi namanya visa permanent resident visa. permanent resident visa. Ya, 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 oke. Jadi oke. Baik, mari Ya. kita ngomong langsung ke persoalannya ya. Anda karena ini lagi heboh sekali saya lihat Anda pada waktu itu pernah mendampingi Gibran Rakabuming. Waktu itu Gibran saja, bukan Wapres, bukan wali kota dan sebagainya begitu ya. Ketika gimana itu Oh. ceritanya dan kapan itu terjadinya? Waktu kunjungan Pak Jokowi ke Sydney, Mhm. eh, saya dapat tugas dari teman-teman di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Sydney Ya, untuk menemani Gibran gitu ya. ya, ya, ya. Ada kira-kira 1,5 hari, 1,5 hari lah sama dia. Ya, Karena ya. waktu hari keduanya Pak Jokowi ada conference di Sydney Convention Center. Mhm, Saya antar Gibran ke Sydney Convention Center tuh. mhm, Setelah itu baru Gibran bergabung dengan rombongan Jokowi ya. Sebelumnya dia terpisah dari mhm, rombongan Jokowi. mhm. Hari pertama saya yang dampingi Gibran, nganterin Gibran kemana-mana. Dengan Ke anak dan istrinya ya ini ya dengan Jan Etes ya. dengan istrinya dan Janetes juga ya. Ya, ya. Sesempat waktu gendong, saya pernah gendong Janetes juga dulu tuh ya. Oke. Ya, ya, ya. Ya. Ya, ya, ya. Oke, jadi ini tahun berapa ya kunjungan Pak Jokowi yang tahun berapa? Karena Pak Jokowi itu berapa Nah, kali that's sih? right. Saya sedikit confused tahun berapanya dulu ya. Ya. 2017, 2016, atau 2018 ya. Tapi Yang kalau Mas Su bisa cek gitu ya. ya. Ya pertemuan dengan Perdana Menteri Kunjungan siapa pada waktu itu? Malcolm Turnbull Oh, Malcolm Turnbull. Berarti tahun 2018 itu. Ya, 2018. 2018. Oke, Yes. oke. Ya. Nah, saya lupa tahun berapanya Pak ya. Mhm, Tapi saya masih ingat waktu saya antar Mas Gibran mhm, ke daerah-daerah wisata di dalam kota Sydney, mhm, seperti di belakang Opera House, di mhm, Darling Harbours, mhm, Bondi Junction, Bondi Beach maksud saya, mhm. terus ke Pitt Street Mall, Queen Victoria Buildings. Ya, sambil antarin Gibran saya sempat ngobrol-ngobrol ya, tapi beliau ini kalau tidak ditanya tidak akan jawab apa-apa dan tidak Oh. akan ngomong apa-apa ya. Mhm, mhm, mhm. Jadi sangat limited information saya juga dapat dari dia. Jadi waktu itu Anda menemani bersama driver atau Anda yang menyetir? Saya yang drive dan saya yang nyetir. Jadi di dalam mobil itu ada siapa saja selain Gibran, istrinya Ada dan 4 orang. ya? Saya, Aha. Gibran, Mhm. istrinya Gibran, sama Janetes. Tidak ada pasukan pengamanan presiden yang menemani. Dengan kendaraan lain, mobil lain. Oh, jadi Anda yang membawa mobil sendiri berempat dengan Ya. Jan Etes, Gibran dan Silvi dan di belakangnya ada mobil pengawal presiden ya. Pengawal Presiden ada. Ya. Mobil-mobil pas pampres ada di belakang kita. Mhm. Yang ngikutin kemana kita pergi. Karena saya dikasih chips dari pas pampres ya. Oh, Seperti dipasang di sini ya, di Garuda ya, gitu ya. pasang di mobil saya. Oh, Dipasang di mobil. aha. Pasang mobil, jadi kemanapun mobil saya, dia bisa ikutin terus ya.
Tapi Mhm. pernah beberapa kali waktu itu mobil Pas Pampres ketinggalan ya. Mhm. Sehingga Pas Pampres ini selalu kontak saya, telepon saya nanya di mana, di mana, di mana. Nah, oke, terus. Ya, ya. Ya, Ya, ya. Pak Gibran pernah ngomong saya nggak usah dijawab katanya. Oke, jadi Ngomong pernah gitu dong. ya. Jadi dalam suatu waktu Anda cuma berempat saja tidak ada pengawalan begitu ya, berarti ya. Betul, betul. Ya, Tapi akhirnya ketemu lagi waktu itu saya ingat di Queen Victoria Building, ya, mereka Pas Pampres bisa menemui kita kembali gitu ya. ya. Nah, pertanyaan saya, ketika Anda mendapat order, sebutlah begitu ya, dari Konsulat Jenderal di Sydney itu, apa tugas Anda yang diberikan? Dan kemudian ketika bertemu dengan Gibran, apa permintaan dari Gibran? Ya, permintaan Gibran waktu itu ya, bahwa dia keliling kota Sydney, Mhm. dan dia sempat juga bilang sama saya, ngasih tahu dia minta antarkan, itu ya, dia mau lihat, dia bukan minta antarkan, dia pengen lihat dia sekolahnya yang dulu. Mhm. Itu Ya, di InSearch ya. insert. Nah, InSearch itu namanya bukan UTS InSearch, Pak. Oh, Namanya InSearch Language Center. oh, insert language center. Bahasa dong Itu ini ya. berbeda dengan UTS. Hmm. UTS itu University Technology of Sydney ya. Itu Mhm. university. Mhm. Kalau InSearch ini, InSearch Language Center, Mhm. tempat orang-orang belajar bahasa Inggris. Itu ada 3 jalur itu ya, yang saya Mhm. tahu ya. Mhm. Ada satunya itu English for Further Education, itu seperti training center, Mhm. atau pathway ya, jalan menuju university. Mhm. Itu umumnya ke UTS ya. Ya. Karena itu bank berafiliasi dengan UTS. Mhm. Bekerja sama dengan banyak di UTS. Jadi mahasiswa overseas yang mau berkuliah atau sekolah di UTS, di Mhm. training dulu bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Inggrisnya belum memadai, sekolah dulu di InSearch. Tapi itu bukan UTS, itu InSearch Language Center namanya. Mhm. Mhm. Nah Dan itu, di situ bukan ya, saja, ya tunggu dulu, silakan. Pak, ya, Ya. bukan saja mahasiswa yang melanjutkan sekolah ke university, Mhm. tapi bisa juga orang-orang umum yang mau belajar bahasa Inggris di sana. Hmm. Seperti halnya istri saya, Mhm. waktu dia dapat apa namanya permanent resident Australia, Mhm. mereka tuh dikasih, atau orang-orang yang dapat permanent resident Australia itu ya Mhm. dikasih hak untuk belajar bahasa Inggris selama 500 jam free gratis dari pemerintah Australia. Itu Mhm. dikirimnya ke InSearch juga. Oke. Belajar bahasa Inggris di InSearch ya. Jadi tidak Dan saya memandang tidak tahu, ijazahnya ya, tidak menentukan ijazah. tidak belum ada. Data Hmm. mana ijazah sebelumnya, Hmm. boleh yang melanjutkan sekolah ke uni, boleh Hmm. orang umum yang mau sekolah bahasa Inggris, Hmm. boleh orang-orang yang dapat fasilitas khusus belajar bahasa Inggris. Seperti Ya. halnya istri saya, Hmm. dapat fasilitas khusus dari pemerintah Australia untuk belajar bahasa Inggris secara gratis. Hmm. Ya. Untuk belajar bahasa Inggris itu di trainingnya di InSearch itu banyaknya. Ya, itu satu jalur pertama. Katanya tadi menurut Anda ada 3 jalur katanya di situ. Ya, itu yang saya. Oh, Satu, jalur sekolah, ya, menuju university. oke. Kedua, orang-orang yang dibolehkan sekolah, yang dikasih fasilitas sekolah dari Hmm. pemerintah Australia Hmm. untuk meningkatkan bahasa Inggrisnya secara gratis. Hmm. Hmm. Ketiga, orang-orang umum yang mau belajar bahasa Inggris, mau dari negara manapun yang tidak berbahasa Inggris, dari Indonesia, dari Vietnam, dari Hmm. Kamboja, dari Hmm. Filipina, atau dari Bangladesh atau dari Nepal, Hmm. yang mau belajar bahasa Inggris, boleh ke InSearch sana. Karena itu adalah institusi yang independen, bukan di bawah, bukan apa maksudnya, bukan harus khusus untuk belajar ke UTS, tapi Oke. ada jalur lain juga yang mau melanjutkan kuliah ke UTS, tapi Hmm. bahasa Inggrisnya belum memadai, Hmm. untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, di training dulu. Itu programnya sekitar 9 bulanan, Pak. Oke. Karena Oh. kita di sini, Hmm. Desember, Januari itu kita nggak sekolah di sini, itu summer holiday ya. Hmm. Ada sekolah-sekolah khusus bulan summer itu namanya summer school. Hmm. Hmm. Tapi program InSearch itu bukan summer school. Dia yang Hmm. antara 9 dan 10 bulan, 9 bulanan lah gitu ya Ya, 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 ya. sekolahnya. Ya. Dan Pak Gibran bilang sama saya waktu itu ya, Gibran bilang sama saya waktu itu, dia sebentar, nggak Hmm. cukup. 9 bulan nggak selesai karena dia udah pulang duluan ke Indonesia. Oh, jadi 9 bulan itu program itu nggak diselesaikan oleh Gibran, gitu ya? Tidak diselesaikan. Dia bilang sama saya waktu itu, dia nggak lama, sekitar 6 bulanan dia bilang sama saya waktu itu ya. Dia udah Hmm. pulang ke Indonesia. Hmm. Jadi ya programnya nggak lama. Apa nggak dijelaskan kenapa dia harus pulang itu, kenapa penyebabnya? Ya, dia nggak ngasih tahu saya Ya, juga nggak nanya Pak, dan juga ya. dia nggak banyak omong. Waktu itu kan kita nggak tahu Gibran itu mau jadi wakil presiden, mau jadi Nah, wali kota, kita kan nggak ya, ya, tahu. ya, 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 ya. Oke. Jadi Nah, ya, akhirnya Anda ajak dia ke UTS itu. Waktu itu masih ada UTS-nya.
Bukan UTS, Pak. Sorry, Itu sorry, sorry. insert. Insertnya. Insert. Saya karena di Insert, ya. Indonesia UTS insert, UTS insert. Jadi yang betul insert Ya, saja. Jadi Anda ada ke insert. kampusnya. Jadi kayak kampus atau Saya gedung ajak biasa. ke sekolahan dia. Ya. Ya, saya banyak bawa ke kampus dan lihat, oh ya ini saya sekolah di situ dulu, itu sini Hmm. dulu, kan. Hmm. Nah, jarak antara UTS University Technology Sydney dengan Insert Language Center itu sekitar 300 meteran ya, 300 Oh, meteran itu, nggak jauh bersebelahan ya. ya, jadi ya dekat sekali ya. Nggak bersebelahan, tapi ya gedungnya itu ya, Nah. kalau Insert itu dekat ke Chinatown, kalau UTS ini itu di Ultimo, tapi George Street-nya itu ya, George Street namanya. Itu jalan utama Sydney, Ya, George ya. Street itu. Kalau Insert ini agak ke dalam, itu dekat Chinatown. Nah, Oke. umumnya orang-orang sekolah di Insert itu orang-orang Asia yang tidak bisa berbahasa Inggris. Orang yang tidak bisa berbahasa Inggris ya. Jadi kalau sekarang disebut bahwa misalnya Gibran itu cukup lama di sana sampai 3 tahun, itu menurut pengakuan dia tidak seperti itu gitu ya? Tidak seperti itu, tidak seperti itu. Dia bilang sekitar 6 bulan. Waktu itu dia ngomong saya tanya kan, lama di situ Pak? Nggak, sekitar 6 bulanan. Saya 6 bulan terus pulang ke Indonesia. Dan dia mengaku bahwa berarti dia mengaku saya tidak menyelesaikan, atau kesimpulan Anda tidak menyelesaikan itu? Dia nggak bilang menyelesaikan. Saya bilang sekitar 6 bulan terus saya pulang. Bilangnya. Tapi saya tahu kalau program Insert itu untuk orang asing itu ya, itu sekitar 9 bulan, 8 atau 9 bulan lah gitu. Karena kita di sini summer school itu nggak sekolah di sini. Ya. Itu jadi Anda Insert itu salah satu tujuan dari waktu dia keliling Sydney ya. Itu atau tujuan pertama atau tujuan berikutnya, sebelumnya kemana dia? Itu ya, tujuan itu ya bukan tujuan utama mungkin ya, tapi ya selagi masih di Sydney, dia pengen lihat juga daerah Chinatown ya, dia kasih tahu saya bawa saya ke Insert ya. Insert kan Chinatown dekat sekali Pak. Itu Insert itu ya di CBD lah, di dekat Central Station, dekat Central. Ya, dekat juga dari hotel tempat mereka nginap dulu ya. Ya. Oke, jadi Anda jauh ya. Oke, jadi clear ya di sini, jadi bahwa dia di pengakuan Gibran sendiri bahwa dia hanya 6 bulan di situ dan dia kemudian pulang ke Indonesia begitu ya. Artinya dia tidak menyelesaikan program full seperti yang dijalani oleh istri Anda ya. Yang 500 jam tadi itu 9 bulan itu ya. 500 itu ya nggak sampai 9 bulan juga, tergantung berapa lama kita. Pokoknya waktu itu ya pemerintah Australia memberi semua migran baru yang dapat permanent resident 500 jam sekolah gratis ya. Untuk belajar bahasa Inggris saja, tidak ada matematik, tidak ada yang lain, cuman bahasa Inggris. Oke. Itu ada sertifikatnya nggak setelah lulus dari situ? Tergantung kita. Kalau kita selesaikan sampai habis ada sertifikat. Kalau nggak selesai nggak ada sertifikat. Oke. Nah, jadi artinya kalau yang mau kuliah ke UTS itu tentu dia harus punya ijazah SMA dulu, baru ke UTS, dan kemudian setelah dia lulus dari misalnya tes masuk ke UTS, sertifikat itu akan membantu dia untuk masuk ke UTS gitu. Maksudnya gini, Insert itu ya program bahasa Inggris untuk bisa sekolah di university. Oh, jadi tidak UTS semua saja ya? Mahasiswa university. Ya, university kan harus semuanya komunikasi semua dalam bahasa Inggris ya. Ya. Kalau orang tidak bisa berbahasa Inggris, gimana mau mengerti sekolah kuliah di sana? Makanya untuk meningkatkan TOEFL kita supaya mampu belajar di university, itu semuanya dikhususkan ke college. Salah satu college-nya namanya Insert Language Center. Salah satunya, ada macam-macam college di sini ya, banyak masa yang Sydney English College, macam-macamnya ya, segala macam college banyak, dan salah satunya Insert ini punya hubungan dengan UTS karena banyak calon mahasiswa UTS yang sekolah dulu di Insert belajar bahasa Inggris. Oke. Nah, tapi yang saya tahu untuk program belajar bahasa Inggris untuk melanjutkan ke university itu 9 bulan. Dan Pak Gibran bilang sama saya, dia 6 bulan saja dulu. Tapi saya kan waktu itu kan nggak tahu dia tuh mau apa, mau jadi wali kota, mau jadi calon wakil presiden atau jadi presiden, kan nggak tahu ya. Jadi kita nggak ada pikiran macam-macam lah. Oke, jadi clear. Jadi ini bukan, kan tadinya ada juga yang menyebutkan kayak semacam ijazah persamaannya dari ya, UTS Insert. Kedua, soal ini kayak matrikulasi. Kalau matrikulasi kan berarti bukan hanya bahasa Inggris dong, termasuk mata kuliah pelajaran lain. Itu that's only English subject.
Ya, ya. namanya Insert Language Center, Yes. Oke, clear. bukan Insert UTS. Yes. Salah ya. Dan apakah Salah. sekarang itu masih ada? Ini tahun 2025 ya, karena Anda kan menemaninya tahun 2018. Sekarang tahun Ya, 2025, apakah masih ada insert itu? Insert itu sudah tidak ada, tapi sekarang dia ganti programnya, Pak. Nah, Ya. sudah diambil alih sama UTS, namanya sekarang Hmm. UTS College. UTS College namanya. Namanya sekarang UTS College, dan Aha. tempat gedungnya di dalam gedung kampus UTS sekarang ini. Oke. Mata pelajarannya apa? Hanya bahasa Inggris juga atau ada matrikulasi Bahasa, yang lain? so, sekarang sudah jadi matrikulasi, tapi Ah, dulu sekarang sudah jadi matrikulasi persiapan menuju university. Nah, oke. sekarang ini kalau kita sekolah 1 tahun di Hmm, di UTS College, hmm. sekolah 1 tahun di UTS College, itu bisa tahun kedua, tingkat kedua di UTS. Ya Kalau matrikulasi ya. dulu, Ya. ya Oke. Hmm, kalau dulu Pak, kita di awal di bawah tahun 2000-an, hmm, 2020-an, hmm, itu Insert Language Center khusus bahasa Inggris untuk bisa mengerti bahasa Inggris melanjutkan ke university. hmm, Namanya seperti ini, Pak. Dulu di sini di Australia disebutnya hmm. English for further study. Inggris untuk sekolah berikutnya, ya. Ah, Just English, nggak ada matematik, nggak ada kimia, nggak ada fisika, nggak ada segala macam pelajaran, nggak ada. ya. Just English for further study. Yes, oke. Nah, sekarang kita ngobrolin selama 1,5 hari Anda berkomunikasi ya bersama dengan Gibran. Kan seharusnya cukup intens dong. Tapi Anda tadi menyatakan bahwa dia itu jawabannya hanya pendek-pendek saja begitu ya. Jadi sama dengan kayak kalau dijawab wartawan sekarang juga dong gitu ya. Betul, dia dari Hmm. dulu kayaknya seperti itu ya. Aha. Dan kalau kita nggak ngomong apa-apa di dalam mobil itu sunyi, nggak ada suara apa-apa. Istrinya nggak ngomong, Jan Hmm. Etes nggak bicara, Oke. apalagi Gibran dia diam, liatin keluar gitu ya, pokoknya Ah, liatin ke jendela gitu. Nggak ada ya. suara di dalam mobil sampai kalau saya pancing baru bisa ngobrol gitu ya. Ya. Anda misalnya mancingnya soal apa? Ini soal yang cukup Ya, serius atau hanya soal personal? ya, yang saya tanya dulu gini ya, karena itu kunjungan Presiden Jokowi ke Hmm. Australia. Saya tanya, Hmm. apa Hmm. sih tujuan pemerintah Indonesia berkunjung ke Australia seperti ini? Hmm. Apa sih yang mau Hmm. ditingkatkan ya? Hmm. Hmm. Bagaimana prospek hubungan kita dengan Indonesia? Hmm. Australia. Dulu selama Perdana Menteri kita di Australia ini John Howard ya. Hmm. Nah, kasus-kasus teroris kan sangat tinggi sekali ya. Hmm. Hmm. Dan antara Indonesia dan Australia itu kan sangat jelek. Kita penduduk Indonesia dan Australia ini sangat tertekan dulu. Hmm. Nah, setelah berubah Perdana Menterinya berubah lagi kan ya. Hmm. Nah, saya ingin tanya gitu, apa Hmm. sih prospek yang harus ditingkatkan ini ya? Apa ya ekspektasi pemerintah Indonesia Hmm. yang bisa didapat dengan pemerintah Australia? Hmm. Tapi kebanyakan Pak Gibran jawabnya nggak tahu gitu ya. Karena Hmm. dia itu tidak terlibat, Pak. Ya. Pak Jokowi sibuk dengan meeting-meeting kenegaraannya atau dengan pebisnis-pebisnis Australia. Mhm. Gibran kan nggak ikut serta. Ya. Nah, saya bawa dia keliling ke tempat-tempat wisata lah ya, Hmm. lokal wisata Sydney, Hmm. apa namanya itu ya, tempat-tempat wisata di kota Sydney ya, Hmm. lokal Hmm. wisata. Hmm. Ya. Jadi kan kalau Gibran saya kira karena dia pernah tinggal 6 bulan di situ mungkin dia sudah cukup kenal tapi mungkin dia ingin mengenalkan istri dan anak-anaknya lah ya untuk wisata itu kira-kira seperti itu bukan? Sepertinya itu dia pengen lihatkan ke istrinya dan ke anaknya. Mm-mm. Nih, saya pernah di sini dulu, Mm-mm. seperti itu ya. Saya Mm-mm. pernah di sini, ya pernah ke Darling Harbours, dia bilang, "Dia juga pernah ke Darling Harbours gitu kan. Mm-mm. Pernah nih di insert Chinatown. Chinatown itu dengan insert itu dekat sekali. Mm-mm. Jadi kalau Chinatown kan ramai sekali orang-orang Asia, Pak. Ya. Kalau saya membayangkan misalnya ini ya dalam posisi sebagai Gibran, saya pernah sekolah di sebuah negara gitu dan saya kemudian datang lagi membawa anak dan istri, kan saya biasanya saya akan banyak ngomong untuk menjelaskan kepada anak istri saya gitu. Kalau ini Anda sebut tadi silent banget gitu ya. Ya itulah dia sangat sangat pendiam ya. Sangat Ya. pendiam dan nggak banyak mengeluarkan kata-kata satu-satu gitu ya. Mhm. Dan ya sangat ngomongnya juga tenang, nggak ada expression gitu ya. Mhm. Less expression di wajahnya gitu ya. Oh, Jadi dia jadi kan memang ngomongnya itu aslinya Gibran seperti itulah gitu ya. betul. Itu Iya, iya. saya lihat dari saya ketemu dia sampai saya lihat di TV, saya Aha. ekspresinya begitu terus ya. Ya. Jadi dia sama Saya juga sekali, pernah nonton, ya silakan. saya juga Ya, pernah nonton waktu Najwa Shihab
Ya, interview Gibran dan ya, adanya Kaisang kan ya, kita bisa lihat jawaban mereka gimana gitu ya. ya, ya. Emang begitulah. Hmm. Oke, ya, jadi agak sulit itu banyak digali. Tapi kesimpulannya bahwa memang Gibran pendiam. Tapi kalau soal misalnya Anda sebut tadi dia tidak ikut dalam meeting, tapi sebagai anak seorang presiden, apalagi dia pernah sekolah di Singapura, di Australia, kan tentu dia setidaknya tahu dong pandangan seperti Anda harapkan tadi Anda menyatakan kalau bisa hubungan Indonesia dengan Australia itu jauh lebih baik dan sebagainya. Nggak ada sama sekali bicara soal itu ya. Jawabannya nggak tahu. Saya mau nanya bagaimana jawabannya nggak tahu. Oh, ya, oh, sampai apa spesifik dia menjawabnya ketika ditanya dia tidak tahu gitu ya. Nggak tahu katanya, nggak tahu ya. Oh, oke, oke, itulah. Jawabannya nggak tahu sih gimana. Ya udahlah, nggak tahu kok. Waktu itu kan saya Ya, ngerti juga. Waktu itu dia masih belum pejabat publik apapun ya. ya. Dan tidak terlibat apapun di pemerintahan waktu Hmm, itu. hmm. Ya mungkin ya banyak nggak tahunya lah. Ya, dan dia bilang kan dia nggak Walaupun dia tertarik anak ya. seorang presiden. Ya, dia kan bilang nggak Ya, tertarik untuk ke politik, apalagi pejabat publik, lebih senang bisnis kan begitu ya. Nah, ngomong bisnis nggak nih kalau soal prospek ya bisnis? enggak. Nggak juga? Ya saya dia nggak ngomong bisnis juga. Gitu ya. Ya enggak, dia nggak ngomong bisnis juga. Ya, Oh, walaupun saya tanya juga nggak saya, ngomongin bisnis, saya nggak ngomong apa-apa juga enggak. Saya pikir Anda salah membaca Gibran karena nggak memahami bahwa concern dia bisnis, bukan politik gitu. Yang pernah saya tanya masalah bisnis apa yang bisa ditingkatkan antara Indonesia dan Australia. Ya, terus Prospek jawab. prospek kedepannya untuk Hmm, bidang ekonomi bisnis hmm, Indonesia Australia apa yang bisa ditingkatkan gitu ya. hmm. Dia nggak tahu jawabannya. Bagaimana kita bertanya? Oke. Nah, setelah pulang itu, apakah Anda masih sempat berkomunikasi? Tentu Anda diberi nomor teleponnya dong ya untuk kontak karena. Tahu, pernah berkomunikasi. Saya tanya, saya hello, dia jawab ya, kabar baik gitu ya. Hmm, Terus waktu saya kirim, ambil foto kan pakai kamera saya waktu itu hmm, ya. hmm, Saya kirim beberapa foto. Oh ya hmm, bilang iya Pak, terima kasih. Dia kan masih hmm, masih jawab dia dulu ya. Tapi hmm, setelah dia jadi wali kota, itu hmm, putus sekali sama sekali, nggak pernah kontak lagi. hmm. Apa saya hilang nomornya segala macamnya gitu ya. Nggak pernah kontak atau Anda kontak tidak dijawab? Tidak jawab, tidak jawab, tidak Ya. dijawab gitu ya, tidak dijawab. Ya habis lah, habis. Saya juga tidak ada kepentingan apa-apa ya waktu ya, Hmm, hmm. nggak ada keperluan apa-apa. Saya juga nggak kontak lagi. Kalau dia nggak jawab berarti nggak mau Berkomunikasi lagi. komunikasi lagi. Ya cukup, cukup ya. Gitu. Hmm. Ya, ya, ya. Nah, sekarang oke, clear ya soal Gibran. Waktu Anda bersama Gibran satu setengah jam, memang saya mau bisa membayangkan sulit kalau orang banyak tanya nggak taunya gitu ya. Nah, tapi bagaimana Anda sebagai warga negara Indonesia di Sydney sekarang, apakah soal ini karena nama UTS Insert disebutnya di Indonesia gitu dibawa-bawa rame di media Indonesia, apakah di Australia ini juga jadi rame di pemberitaan di media? Kalau media Australia nggak ada ya. Saya belum lihat media Australia yang khusus membahas ijazah Gibran ini ya. Mm, mm, Nggak ada. mm. Tapi antar warga negara Indonesia banyak gitu ya. Oke. Kita banyak membicarakan itu ya. Mm, Apalagi waktu saya ceritakan yang tahun 2017 atau 18 itu ya, ya. kan bukan saya sendiri yang ikut mengantarkan rombongan Mm, Indonesia gitu ya. mm, mm. Dan kebetulan saya khusus nganterin Gibran. Ya, ya, ya. Yang ada teman-teman lain juga nganterin pejabat-pejabat lain Mm, atau keluarga-keluarga pejabat yang lain gitu ya. mm. Nah kita membicarakan di sini yang mengenai Hmm, Gibran ini. Tapi waktu hmm, itu kan kita nggak ada pikiran akan terjadi seperti sekarang ini, Pak ya. Ya, 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 ya. Oh, Ya, oke. sekarang ini kita ngobrol itu ya paling Hmm, antar sesama teman gitu ya, sama warga Indonesia di sini. hmm, Ya, nggak mungkin lah Gibran katanya tamat S1 atau S2 di Sydney, UTS itu nggak ada, nggak ada, hmm, hmm, nggak ada ya. Saya di Australia ini dari tahun 97, 87 Pak ya, ya, 87. hmm, ya, Itu ya nggak pernah tahu bahwa Gibran pernah sekolah di situ, nggak tahu dulu. Sampai dia hmm, sendiri ngasih tahu pernah sekolah di sini. Katanya hmm, berapa? 6 bulan. Dia nggak tamat 6 bulan. hmm, Terus dia pulang ke Indonesia. ya, ya, Itu ya, saja. ya. Tapi kalau dengan warga Australia, apakah Anda suka diledek-ledek atau apa gitu ketika ketemu soal ribut-ribut Tidak ini? pernah. Oh, nggak Tidak ada pernah, juga ya? tidak pernah. Ya, Nggak ya, ada. ya, ya. Oke, tapi bagi warga negara Indonesia sendiri di sana itu sekarang ini jadi keyakinannya Bambang Gibran itu tidak pernah sekolah di namanya di UTS gitu ya. Dan UTS nggak pernah. Kalau nggak pernah. InSearch pernah. Yes, Ya. oke. Ya. UTS nggak ada.
UTS dan insert itu saya bilang itu dua badan yang berbeda, Pak. Jadi Iya, iya, kita iya. jangan sebut UTS insert. Iya, 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 iya. Oke, berarti ini clear nanti karena selama ini Ya. di Indonesia disebutnya UTS insert, bahkan disamakan ini masih kita cari betul tidak bahwa Kemendikbud itu pada waktu itu memberikan semacam Ya. penyetaraan. Dan kalau penyetaraan kemudian pertanyaannya itu apakah keputusan atau hanya keterangan saja. Tapi saya kira dengan penjelasan Anda dua-duanya juga salah semua ya, apakah surat Salah keterangan. semua duanya. Ya, ya, ya. Ya. Jadi jadi apa yang bisa kita simpulkan ya kalau mengacu pada UTS sorry saya UTS dulu kalau mengacu pada insert ya Gibran tidak punya ijazah SMA dong kalau mengacunya pada itu ya. Saya nggak tahu dia punya ijazah apa enggak, Pak ya. Tapi Ya. untuk masuk sekolah bahasa Inggris itu siapa saja bisa. Hmm. Siapapun bisa. Hmm. Mau sekolah kan ada 4 level di Inggris, Pak ya. Ya, English for beginners, ya, English for intermediate, ya. advanced English, Hmm. dan English for further study. Hmm. Ada 4. Saya Hmm. nggak tahu level mana yang dia ikut. Ini paling tinggi ya, Level mana yang dia ikut. yang keempat tadi paling tinggi ya, yang levelnya ya. Ya itu kalau kita mau melanjutkan ke university. Nah, English for namanya itu English for further study. Ya, Ya. ya. Seperti saya kasih tahu tadi ya, sebelumnya ya advance-nya yang lumayan tinggi, gitu ya, tinggi ya, intermediate dan beginners, gitu. Kalau untuk orang yang mau cari kerja di sana itu levelnya yang mana harus masuk itu? Mau cari kerja maksudnya begini, Pak. Mau cari kerja itu dalam hal apa? Nggak bisa. Kita mau cari kerja ke Australia itu nggak bisa, Pak. Kita harus dapat visa kerja dulu. Oh, oke. Visa kerja ini untuk Indonesia Australia itu ada sekarang ini programnya itu ya, Working Holiday Visa. Working Holiday Visa itu dikasih gratis sama pemerintah Australia untuk anak-anak dari Prancis, dari Jepang, dari India, dari Bangladesh, dari Nepal, Filipina, Indonesia gitu ya. Bisa bekerja di Australia. Pertama dikasih visa 1 tahun. Syaratnya 1 tahun itu minimum 3 bulan harus bekerja di regional, maksudnya di luar kota. Di luar kota kerja apa saja, asal ada payslip dari luar kota. Nah, kalau kita memenuhi syarat itu 3 bulan di luar kota, 9 bulan di dalam kota, kita boleh melanjutkan visa tahun kedua. Dan juga berikut untuk tahun ketiga, maksimum 3 tahun. Itulah visa kerja di Australia. Tapi datang untuk mencari kerja itu nggak boleh. Turis yang datang mencari kerja itu ada illegal. Ya. Illegal. Dan ada satu lagi visa kerja, kalau kita jadi expatriate. Disponsori oleh perusahaan kita sendiri, perusahaan tempat kita bekerja untuk bekerja di Australia, expatriate visa. Itu ada visanya. Atau skill migrant, atau business migrant bisa, atau spouse migrant. Apa namanya itu spouse migrant? Kalau pasangan, married dengan pasangan ya spouse migrant. Pasangan yang married dengan orang asing yang married dengan orang Australia gitu ya. Ya. Nah tapi untuk khusus mencari kerja itu nggak boleh. Oke. Nah, kalau orang seperti kayak Gibran tadi yang di-insert itu visanya visa apa itu? Visanya itu belajar bahasa Inggris, visa student. Visa student. Berapa lama itu biasanya seperti itu? Itu Pak tergantung berapa lama sekolahnya. Jadi tergantung sekolahnya. Itu ada ya acceptance advice dari college-nya itu ya, menyatakan dia sudah bayar. Dan baru dikirim acceptance advice itu, advice itu ke Departemen Imigrasi Australia. Orang ini sudah bayar sekolah, dia apply untuk visa student dan sudah bayar. Tolong kasih dia visa untuk bisa sekolah di Australia. Jadi saya kira dengan penjelasan ini clear ya. Kita jangan lagi gunakan, pertama menurut Anda tadi, jangan gunakan lagi UTS insert. Kedua, bahwa itu bukan bagian dari semacam matrikulasi, itu hanya belajar bahasa Inggris saja, gitu. Dan kemudian kalau kemudian ada klaim bahwa itu penyetaraan ijazah dengan SMK di Indonesia dari lulusan UTS insert, itu totally salah, gitu. Kira-kira itu. Yes. Oke. Cuma namanya saya English Language Center, Insert Language Center. Yes. Insert Language Center, ya belajar bahasa Inggris. Yes. Oke, mudah-mudahan penjelasan Anda ini membantu untuk menjadikan penjelasan yang clear, karena sekarang ini kan banyak sekali terjadi perdebatan. Kubu yang ingin menjatuhkan Gibran menyatakan itu nggak benar, kubu yang membela Gibran menyatakan bahwa itu memang setara dengan SMA di Indonesia, bahkan dia sudah punya ijazah. Ya, bukan setara SMA. Itu college biasa, college. Anyone can study there. Yes. Oke.
Baik, Bung Ihsan Katonde, warga negara Indonesia di Sydney, Australia. Terima kasih atas perbincangan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ersu. Sama-sama. Semoga selalu sehat.